Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, di pagi yang sangat luar biasa ini, mari kita sama-sama untuk senantiasa memvibrasikan energi di pagi hari ini dengan energi-energi berlian. Serta kita semua senantiasa untuk selalu mensyukuri atas apapun yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Bukankah ketika kita senantiasa bersyukur, pasti Allah akan menambah nikmatnya. Salam dan salam marilah senantiasa kita hatur limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga juga tercurah kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Ayah, bunda, abang, kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang membersamai dalam kegiatan zikir al-ma'surat di pagi hari ini untuk senantiasa memvibrasikan energi di pagi ini menjadi energi-energi berlian mulai dari pagi hingga ke pagi esok. Semoga senantiasa Allah curahkan rahmat serta keberkahan untuk kita semuanya. Allah berikan ketinggian derajat. Allah berikan rasa sakinah, mawaddah, warahmah ke dalam keluarga kita, serta Allah jadikan pasangan kita, anak-anak kita, orang terdekat kita menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta Allah berikan kesehatan yang prima serta luar biasa kepada kita semuanya. Baik ayah, bunda, bang, kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga yang mungkin hari ini sedang mengalami suatu persoalan demi persoalan, semoga Allah senantiasa mudahkan dan berikan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang mungkin hari ini masih diberikan, ya mungkin ada amanah atau istilah di luar sana itu masih diberikan ujian berupa hutang. Semoga Allah senantiasa lunaskan dengan cara-cara terbaik darinya. Baik ayah, bunda, bang, kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya melanjutkan episode yang sebelumnya di Quran surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 ada tambahan suplemen supaya kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk terbaik dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang-orang yang beruntung. Apa itu? Ya, mari sama-sama kita baca di ayat yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhan dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, ini menjadi satu eh, strong way bagi kita semuanya. Bagaimana supaya kita senantiasa mendapatkan petunjuk dari Rabb. Nah, kalau kita mendapatkan petunjuk dari Allah itu kan sesuatu yang luar biasa. Kita mendapatkan petunjuk dari seorang guru itu sudah bahagianya luar biasa. Apalagi kita mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Apa suplemennya? Nah, suplemennya ada di ayat sebelumnya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, yang akan kita ambil angle-nya, suplemennya ada di kalimat yang terakhir. Wa bil akhirati hum yuqinun. Yaitu dan mereka yang yakin akan adanya hari akhirat. Nah, ini merupakan suatu suplemen yang sangat luar biasa bagi kita semuanya. Bagaimana supaya kita mendapatkan petunjuk dari Allah, kemudian kita mendapatkan keberuntungan demi keberuntungan yang bertubi-tubi, dan keberuntungan itu merupakan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata kuncinya, kata suplemennya adalah yakin akan adanya hari akhirat. Nah, untuk memahami hari akhirat ini, mungkin selama ini kita membayangkan ada surga, ada neraka, ya mungkin sifatnya yang horor ya semuanya, semua nanti bakalan disiksa, bakalan
wah pokoknya sesuatu yang luar biasa banget. Ya, kemudian baru nanti masuk ke dalam surga, ya. Tapi pada kali ini saya ingin mengajak ayah, bunda, abang, kakak sekalian mengambil suatu pelajaran. Bagaimana sih sebenarnya kita mempersiapkan kampung akhirat kita? Bagaimana kita yakin dengan seyakin-yakinnya supaya apa? Supaya kita bisa lebih semangat mempersiapkan kampung akhirat kita. Nah, saya ingin mengajak pada ayah, bunda, abang, kakak sekalian untuk belajar, ya, mempelajari kisah empat raja. Ya, ada kisah empat raja yang, ya, ini bisa menjadi ibrah atau pelajaran bagi kita semuanya. Nah, ada satu perkampungan, ya, ada satu perkampungan, ya, eh, di negeri antah berantah, ya, ada suatu perkampungan. Nah, di perkampungan ini tidak memiliki pemimpin sama sekali. Setiap ditanya oleh warganya, kenapa di sini tidak ada pemimpin? Kenapa di sini tidak ada raja kalian? Jawabannya sederhana, karena setiap raja yang memimpin di sini bakalan akan dipindahkan ke pulau seberang sana. Dan setelah ke pulau seberang sana, tidak akan ada yang selamat. Makanya kami di sini tidak ada yang mau jadi raja. Nah, alkisahnya muncullah raja yang pertama. Oh, begitu. Kalau begitu saya mau jadi raja. Nah, muncullah raja yang pertama. Siapa raja pertama? Ya, tidak usah kita sebutkan namanya. Syaratnya apa saja? Ya sudah, yang penting mau jadi raja, akan kami angkat jadi raja, apapun yang kamu perintahkan akan kami laksanakan. Tapi setelah masa 5 tahun, kamu wajib atau semua raja wajib dipindahkan ke pulau seberang sana, yang di sana banyak binatang buas, dan ketika sudah diletakkan ke sana tidak akan ada yang selamat lagi. Oke, diterima oleh raja yang pertama. Nah, raja yang pertama ini kebetulan memang, ya, luar biasa. Nah, dia memang hobinya main slot, ya, main judi, ya, main apa ini ya kalau yang trending sekarang, ya. Nah, oke, saya sudah jadi raja dan saya tolong berikan fasilitas judi terbaik, ya, bagi saya. Oke, diperintahkan semua. Jadi raja yang pertama ini hari-harinya ya kerjanya main slot, ya, beli chip, ya, kemudian dikasih chip, kemudian berbagai macam. Pokoknya hari-harinya kerjanya cuma judi, ya. Hari-harinya kerjanya cuma judi, hari-harinya kerjanya cuma judi, ya. Tiba saatnya 5 tahun kemudian, raja tersebut harus dikirim menuju ke negeri seberang. Dan ternyata habis dimakan oleh binatang buas. Nah, muncullah raja yang kedua. Oke, saya sudah diangkat menjadi raja. Nah, raja yang kedua ini hobinya mabuk-mabukan. Kalian saya perintahkan untuk menyiapkan, ya, minuman keras terbaik untuk raja. Oke, disiapkan oleh seluruh rakyatnya, disiapkan semuanya, dan kerjanya yang raja ini tiap hari mabuk-mabukan, tiap hari hanya mabuk-mabukan, ya, sampai suatu saat di 5 tahun kemudian dikirimlah raja tadi ke pulau seberang, dan ternyata habis juga dimakan oleh binatang buas. Nah, datanglah raja yang ketiga. Oke, saya sudah menjadi raja dan semua saya perintahkan, ya. Kebetulan raja yang ketiga ini hobinya main perempuan, ya, atau main wanita, atau gila wanita. Maka, ya, diperintahkan ke semua rakyatnya, sediakan kepadaku wanita-wanita terbaik, ya. Karena memang hobinya ya gitu. Hari demi hari kerjanya perempuan, hari demi hari kerjanya sibuk ngomongin perempuan, hari demi hari pokoknya di mana duduk, ya, di mana apa yang dibahasanya, pokoknya perempuan mana lagi yang paling cantik, perempuan mana lagi yang lebih glowing, perempuan mana lagi yang lebih mantap. Nah, hari-harinya itu aja, karena memang hobinya suka main perempuan. Hingga tiba saatnya 5 tahun kemudian dipindahkanlah oleh rakyatnya sesuai kesepakatan menuju ke pulau seberang. Dan
ternyata semuanya habis dimakan oleh binatang buas. Nah, sampai suatu ketika di kampung ini terjadi kevakuman. Tidak ada lagi yang berani untuk menjadi raja. Kenapa? Karena setiap habis masa jabatan harus pindah ke kampung sebelah atau pulau sebelah, dan ternyata nasibnya amat sangat luar biasa. Habis ya, semuanya dimakan oleh binatang buas. Suatu ketika, nah ini yang sangat menarik. Ada seorang pemuda dari daerah lain. Kenapalah di kampung ini atau di daerah sini tidak ada rajanya, tidak ada pemimpinnya. Ya, diceritakanlah panjang lebar ya. Semua raja yang ada di sini ya harus kontraknya ada 5 tahun. Setelah 5 tahun wajib dikirimkan ke pulau seberang. Dan di sana penuh dengan binatang buas. Nah, syaratnya apa? Ya, semua apa yang raja perintahkan akan kami lakukan, kata rakyatnya. Tapi setelah 5 tahun wajib dibendahkan. Cuman itu saja. Itu saja. Oke, saya terima, kata pemuda tadi. Nah, ini yang lebih menarik ya kan. Oke, karena berarti saya sudah jadi raja nih ya. Karena saya sudah menjadi raja. Nah, di raja yang keempat ini, karena saya sudah menjadi raja, oke, saya berhak memerintahkan kalian semua kan? Silahkan ya, silahkan Paduka, kata rakyatnya. Apapun yang kamu perintahkan akan kami taati. Tapi ingat, 5 tahun kemudian Anda harus berada di pulau seberang. Oke, kalau begitu saya terima. Nah, sekarang karena saya sudah menjadi raja, saya ingin mana pemuda-pemuda terbaik, ya, orang yang paling kuat di kampung ini, orang yang paling kuat di daerah sini. Silahkan kalian menuju ke pulau seberang, dan kalian saya perintahkan untuk membasmi seluruh binatang-binatang buas. Jangan pulang sebelum binatang buas habis semuanya. Sebelum binatang-binatang yang mengganggu habis semuanya. Nah, ini sudah muncul satu kecerdasan yang luar biasa. Oke, di tahun pertama pemuda itu ya, seluruh pemuda orang-orang kuat di kampung itu kembali lagi dan memberikan laporan kepada Paduka Raja. Raja, sudah kami siapkan dan sudah kami basmi seluruh binatang-binatang buas termasuk kalajengking, lipan dan sebagainya. Jadi semua sudah clear. Nah, oke. Yang kedua, siapa di antara kalian yang bisa bercocok tanam? Ya, siapa di antara kalian yang bisa membuka lahan? Oke. Semuanya saya perintahkan untuk pergi ke pulau itu membuka lahan pertanian. Oke, singkat ceritanya, semuanya sudah menuju ke kampung sebelah, ke pulau sebelah, dan membuka lahan. Oke, dan melaporkan, sudah Raja, sudah kami laksanakan. Nah, di tahun ketiga, Raja memerintahkan, di antara kalian, siapa yang bisa atau ahli dalam bidang pertanian? Kami bisa semua ya Raja. Oke, kalau begitu, saya perintahkan semua kalian untuk menuju ke pulau itu. Lahan sudah dibuka, tidak ada binatang buas lagi, semuanya sudah kita siapkan, dan tinggal kalian melakukan bercocok tanam. Kalian tanam anggur, kalian tanam durian, kalian tanam durian musangking, kalian tanam manggis, segala macam, tanam padi segala macam, dan tanam gandum. Ya, yang bisa berkolam, ya silahkan pelihara ikan di sana. Oke, di tahun ke, nah di tahun keempat, dan di tahun ketiga sudah kami laksanakan semua Paduka Raja. Sudah hampir berbuah di sana. Tinggal memetik. Kemudian semua hasil peternakan hampir panen. Oke? Nah, di tahun yang keempat, siapa di antara kalian yang ahli arsitek? Siapa di antara kalian semua yang ahli bangunan? Oke, kami siap Paduka Raja. Nah, kemudian dikirimlah oleh Raja ke pulau seberang. Silahkan kalian membangun villa terbaik di sana. Silahkan membangun villa terbaik di sana, buat hunian yang sangat mewah di sana. Oke, di tahun keempat sudah selesai dan memberikan laporan kepada Paduka Raja. Ya Paduka Raja, sudah kami selesaikan semua perintah Raja dan sudah kami bangun real estate di
pulau seberang. Oke, masuklah tahun yang ke-5. Nah, karena ini menjelang masa-masa pensiun, ya kan? Oke, karena saya raja, saya kan berhak memerintahkan pada kalian semua. Semua perhiasan terbaik yang kalian miliki, silahkan kalian bawa ke sana. Silahkan kalian pindahkan ke pulau seberang sana. Siap Paduka Raja, karena memang itu kontraknya. Siap, semua bahan makanan ya pindahkan ke sana. Makanan-makanan terbaik pindahkan ke sana. Dan ya wanita-wanita terbaik silahkan pindah ke kampung sebelah. Ya, semua yang semua wanita cantik-cantik semua silahkan pindah ke kampung sebelah. Dan semua perhiasan-perhiasan, fasilitas yang kalian miliki, semua pindahkan ke kampung, ke pulau seberang. Oke, siap. Nah, tiba saatnya hari terakhir menjabat sebagai raja. Wahai raja, kata rakyatnya, ini merupakan hari terakhir kamu memimpin negeri kami. Langsung apa yang dikatakan oleh Paduka Raja kan? Jadi sudah habis, ya. Sudah Paduka Raja. Oke, karena sudah habis, Paduka Raja seperti kontrak sebelumnya harus kami pindahkan ke pulau seberang itu. Nah, dengan sangat gembira Paduka Raja, inilah hari yang saya tunggu-tunggu. Kenapa nggak kalian suruh aja dari kemarin? Nah, ini kan sesuatu yang luar biasa. Ketika semua pulau itu sudah dipermak luar biasa, sudah diberikan fasilitas yang luar biasa, sudah dikirimkan sesuatu yang luar biasa. Nah, tinggal saatnya Paduka Rajanya pindah ke pulau seberang sana. Nah, kira-kira mati nggak kira-kira rajanya? Tentu tidak, bukan? Karena raja yang keempat ini sudah tahu mempersiapkan bagaimana ketika habis masa jabatan kontrak 5 tahun. Dia akan dipindahkan oleh rakyatnya ke pulau seberang sana. Yang tadinya pulau seberang itu penuh dengan binatang buas dan siapapun yang ke sana pasti mati, sekarang justru sebaliknya. Itu menjadi rebutan, menjadi suatu incaran semua orang. Ya, ketika dia dipindahkan oleh warganya, dipindahkan oleh rakyatnya menuju kampung seberang, ya sudah tinggal menikmati. Sudah ada buah-buahan, sudah ada rumah, sudah ada fasilitas-fasilitas, sudah ada wanita-wanita terbaik. Ya, ini kalau kita cerita dunianya ya, sudah ada wanita terbaik, emas semuanya sudah disediakan di sana, semua fasilitas-fasilitas terbaik sudah dikirimkan ke sana. Nah, tinggal saatnya menikmati. Kenapalah rakyatnya nggak dari kemarin-kemarin langsung saja mengirimkan ke kampung sini. Nah, itulah ayah bunda bang kakak sekalian, perumpamaan orang-orang yang mempersiapkan hari akhirat. Yakin akan adanya hari akhirat itu bukan hanya sekedar, oh ya yakin, nanti setelah kita sudah tidak ada bumi, nanti di akhirat itu ada surga dan neraka. Ternyata bukan hanya sekedar itu. Kita harus mempersiapkan, ya seperti raja yang keempat tadi. Apapun, ya di dunia ini kita persiapkan semua untuk di kampung halaman nanti. Kita persiapkan fasilitas-fasilitas VVIP nanti di akhirat nanti. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang raja 1, 2, 3 yang sebelumnya. Nah, mereka hanya yang penting pokoknya selama memimpin 5 tahun saya ya poya-poya, saya nikmati semuanya. Setelah 5 tahun habis gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh raja yang keempat ini luar biasa. Itulah raja yang mempersiapkan hari akhirat. Dia yakin betul akan adanya hari akhirat, maka dia mempersiapkan semaksimal mungkin untuk hari akhirat tadi. Maka sebaiknya insya Allah kita semua bisa menjadi orang-orang seperti raja yang keempat yang memang bisa mempersiapkan, bukan hanya sekedar yakin akan adanya akhirat, tapi kita bisa mempersiapkan hari akhirat dengan seoptimal mungkin dengan fasilitas-fasilitas VVIP terbaik ya. Baik ayah bunda bang kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga sedikit pembahasan angle dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5
ini ada tambahan suplemen supaya kita bisa menjadi orang yang untung bertubi-tubi dan mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus kita lakukan adalah suplemennya yakin akan adanya hari akhirat. Bukan hanya sekedar yakin saja, tapi kita mempersiapkan hari akhirat dengan fasilitas-fasilitas yang VVIP. Baik ayah bunda, abang kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali hari ini dengan energi berlian melalui zikir al-maksurat. Mari kita tautkan zikir al-maksurat di pagi hari ini, yang pertama untuk kedua orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang telah tiada. Kita tautkan juga zikir al-maksurat di pagi hari ini untuk orang terdekat kita, anak kita, pasangan kita, istri kita, suami kita. Kita tautkan juga zikir al-maksurat di pagi hari ini untuk guru-guru kita yang telah mengajarkan pada kita 1-2 huruf, 1-2 ayat, 1-2 juz, dan mengajarkan kepada kita kebaikan demi kebaikan. Dan kepada guru di atasnya sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga kita tautkan zikir al-maksurat di pagi hari ini untuk para pemimpin-pemimpin kita. Dan kita tautkan juga zikir al-maksurat di pagi hari ini untuk orang-orang yang saat ini, saudara-saudara kita yang saat ini sedang menjalani kompetisi atau menjalani kontestasi politik. Semoga kita doakan semuanya, siapapun yang menjadi peserta kompetisi atau kontestasi politik, semoga senantiasa Allah berikan kejayaan, kemuliaan, ketinggian derajat, kesehatan yang prima serta luar biasa, serta diberikan rezeki yang berkah berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala, serta Allah berikan kebaikan demi kebaikan untuk baik dari calon presiden, calon DPRA, DPRI, DPRK. Semoga mereka diberikan kesehatan yang prima serta luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayah bunda, bang kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali zikir al-maksurat di pagi hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم